Ya kalau ada makanan selain daripada itu makanlah. Lebih bagus aku makan sempaknya si gondrongku, ya, ku rebus baik-baik baru ku makan daripada makan baby. Karena tidak ada larangan jangan engkau memakan sempak. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ingat ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang ngomong. Sekalipun siapapun orangnya termasuk Muhammad. Oke. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ini kok ngelek-ngelek ya di sini ya? Iya, jaringan hostnya. Ini udah banyak yang report ini. Ya, sementara ini ya Udah, kita lanjut bantu ke dia aja lagi. Waktu saya habis. Ya. Oke, Bang Gabriel itu Saya ya tadi biar nuntut kita- minta ya, di mana Yesus melarang kalian kawin sama ibu kalian? Tadi nggak dijawab. Monitor dulu, Bril Jovanka monitor. Ya, Coba di cross check dulu waktunya Kak Bril Jovanka, udah berapa menit? Enggak, saya tadi sudah di waktu detik-detik 10 detik, nggak masalah. Sekarang giliran dirimu. Saya cuma mempertegas di mana Yesus melarang kalian kawin sama anak kalian. Oke, baik ya, sekarang saya ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau kita bahas di Al-Ajab 50 ini, ya ini siapa yang boleh digauli? Sekarang gini aja, kita tanya dulu hati kita, apakah budak-budak itu adalah istri kita atau bukan? Walaupun tadi kamu baca banyak ayat Al-Isra lah, beginilah, begitulah, tidak boleh berzina lah, itu bertentangan dengan yang namanya Al-Ajab 50:51. Sekarang pengertian berzina itu apa? Berzina adalah melakukan hubungan suami istri yang bukan istrinya sah, yang belum diberikan mas kawin, itulah pengertian istri. Kalau di luar dari situ namanya berzina. Apakah budak-budak itu adalah istri? Tidak. Apakah wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi itu dikatakan berzina? Iya. Udah? Banyak apalagi yang lain di sini. Apakah yang diceraikan boleh atau yang dipisahkan, pisah rumah, pisah ranjang boleh juga digauli? Nah ini bertentangan dengan ayat yang kamu bacakan tadi semuanya. Jangan berzina lah, beginilah, begitulah. Itu udah bertentangan karena kita sepakat dulu nih pengertian berzina itu apa. Oke, itu satu. Nah, yang kedua saya akan bahas tentang mengenai Daud. Katanya gini, jadi kalau Daud itu dulu budaknya dikawini juga. Gini ya, perbedaan antara nabi-nabi orang Kristen dengan orang Islam ini perbedaannya, ingat. Kalau ajaran di dalam Al-Quran, perintah Tuhanmu memerintahkan boleh menggauli. Kalau di dalam Taurat, di dalam Injil perjanjian lama, itu Tuhan kami menegur Salomo melalui Nabi Nathan. Apa dikatakan Nabi Nathan? Kau sudah jauh dari Tuhan, kau melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Sekali lagi kau melakukan dosa, maka kau akan mati. Ya, Tuhan kami menegur orang, nabi yang berbuat salah. Lah kalau di Al-Quranmu ini, kan orang coba cek dulu. Ini perintah Tuhan, atau perintah nabimu ini sekarang? Ya, engkau boleh menggauli siapapun. Cek ayat 50-nya. Oke? Tuh. Nah, sekarang masalah babi tadi. Kata Kak Nora tadi gini, jadi kalau misalkan dimakan itu apakah haram? Kan kadang-kadang pemikiran kayak gini, kadang-kadang yang kayak aku bertanya-tanya, kok bisa kayak gitu cara pemikirannya ya? Udah dimakan, boleh dimakan, katanya itu belum tentu haram itu kata Kak Sinora. Jadi orang udah makan daging babi, belum tentu haram katanya. Dari mana kau dapat ilmu kayak gitu Kak Nora? Ya, kalau udah dimakan itu haram apa enggak? Kan enggak lagi. Oke, jadi jangan bilang lagi orang Islam haram makan babi. Jadi kalau nggak ada kambing, sapi di tempat orang karesteng di samping tetangga kalian, maka kalau makan rebus babi orang itu makan aja boleh kata Muhammad, Nabi kalian. Jadi jangan bilang haram, ya. Oke. Nah, terus yang saya tadi dengar ya mengenai orang Israel ya, tentang perintah hukum Taurat kepada hanya orang Israel atau apa tadi dibilangnya Daud ya. Jadi gini Kak Nur, ya biar aku sampaikan sama kau ya. Ini sama ini kayak ada di dalam ayat Al-Quran yang gini cerita. Ini ayat bunyinya seperti ini. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul yang diturunkan kepada orang-orang yang berbahasa kaumnya. Kenapa orang Arab menabikan Muhammad? Karena Muhammad menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya. Lah kamu menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Jerman? Atau bahasa Arab? Bahasa kaumnya orang Indonesia sekarang ini bahasa apa? Maka hal yang sama langsung menamparmu bahwa harusnya kau tidak menabikan Muhammad, harusnya kalau kayak gitu. Kan udah lain dari yang kau jawab tanya tadi. Ya, jadi itu bisa ditafsirkan nggak? Bisa, karena di dalam Al-Quran pun banyak tafsir. Ya, kenapa dikatakan Daud keturunan Daud? Daud itu kan keturunannya banyak ke bawah sampai dengan Tuhan Yesus. Ya, oke. Terus apa lagi nih? Sebentar ya, saya cek dulu lagi ya. Apa lagi tadi pertanyaannya? Aku jadi lupa jadinya.
Di mana Yesus melarang kau kawin sama emak kau? Oh, itu ntar ada ya di dalam Imamat 18:17. Jangan melecehkan ayahmu dengan bersetubuh dengan ibumu sendiri. Ya, kalau kayak gitu pun sama aja. Aku pun bisa nanya, di mana ayat dalam Al-Quran yang melarang orang Islam bersetubuh dengan ibunya sendiri? Ada larangannya? Coba tunjukkan nanti ayatnya sama aku. Nora jangan dulu ketawa, kayak anak. Coba tunjukkan dulu sama aku ayat nanti. Ya, yang sama. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang melarang orang Islam bersetubuh dengan ibu dan bapaknya? Kau cari sampai. Oke, Ayat waktu ini. sudah habis. Waktu sudah habis. Kita berikan kepada Kak Nora. Ya. Ya, ya. Ada. Oke, waktu sudah habis. Kita rolling kepada Kak Nora. Kak Nora, saya persilakan. Oke. Hadis Abu Daud tadi dia mengatakan ya, kalau ada nanti di sebelah kau tetangga kau Kristen memasak babi, kata Nabi Muhammad kalian dibolehkan makan babi. Pemakan babi, jangan kau mengajak kami bersama dengan kau makan babi. Sudah dikatakan di dalam Abu Daud tadi, ya kalau ada makanan selain daripada itu makanlah. Lebih bagus aku makan sempaknya si gondrongku, ya, ku rebus baik-baik baru ku makan daripada makan babi. Karena tidak ada larangan jangan engkau memakan sempak. Nggak ada. Sanggup kau punya gigi menggigit sempak, makanlah. Nah, terus yang berikutnya nih, kau buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Apa dikatakan? Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki bapamu, anak perempuan dari saudara perempuan bapamu, anak perempuan dari saudara laki ibumu, dan terus seterusnya. Di sana ketika kau sudah memiliki budak, budak itu hak kau. Halal atau halal. Saya heran nengok Kristen, syariat pernikahan di dalam Bible tidak ada, tapi sok-sok menentang yang namanya poligami dengan yang namanya budak. Kau lupa di dalam 2 Samuel 11 nomor 12 apa dikatakan Tuhan kamu? Dia menghukum Daud mengambil istri-istri Daud diberikan kepada orang lain, orang itu akan tiru dengan istri-istri Daud. Gila namanya. Kau lupa pula bilangan 31 nomor 25, Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah rampasan-rampasan yang berupa manusia. Kau lupa pula juga bilangan 31, perempuan-perempuan yang sudah bersetubuh haruslah kau bunuh, tetapi perempuan yang belum bersetubuh haruslah kau kumpulkan. Ini mau diapain Tuhan kau? Mau diapain sama Tuhan kau? Ini kayak apa ya? Kalau saya pergi ke lokalisasi saya nengok perempuan-perempuan itu tapi yang sudah bersetubuh semuanya. Ya, kayak model begitu, mucikari nih. Ayo ada yang perawan. Oh, iya kan? Nah, terus kau mengatakan tadi begini. Nabi-nabi Kristen dengan Islam. Hoi. Kau pikir nabi-nabi Kristen, Nabi Daud, Nabi Nuh, ya kan? Terus Nabi Isa atau Yesus, ya kan? Terus Nabi Lut, Nabi Ayub, kau pikir penyembah manusia berkolor? Kau pikir Tuhan mereka pernah menyusui? Kau pikir Tuhannya itu pernah dicambuk? Sadarlah wahai Bani Kristen. Jangan kau mengambil Nabi Yahudi. Sebab di dalam Wahyu 3 nomor 9, orang yang mengaku sebagai Yahudi itu adalah jemaat iblis. Jangan kau menentang perbudakan. Kau mengatakan Abraham itu menikah dengan budak. Kau pikir dia Kristen? Oh, berarti kau apa? Mencela nabi-nabinya Israel. Kau pikir si Yakub tidak menikah dengan apa? Dengan budak. Ishak tidak menikah dengan budak. Woi, sadarlah Ken, buka mata kau, jangan pakai kacamata terus. Gelap jadinya sama kau. Nabi Yahudi tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Surat An-Nisa ayat 23, baca baik-baik. Diharamkan bagi kamu, kan udah kena, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu. Jangan kau kawin sama emak kau. Kalau taraga kau pergi kau ke lokalisasi. An-Nisa ayat 23, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara perempuan ayahmu. Sudah jelas. Saya minta data tertulis dari mulai Injil Matius sampai Wahyu, di mana Yesus melarang kau kawin sama emak kau. Jangan kau buka imamat. Kalau kau membuka imamat, buka imamat 11 nomor 6, diharamkan bagi kau makan babi. Imamat 18 kau ikuti, imamat 11 gak kau ikuti. Memang suka-suka Tuhan. Jangan. Ya, saya pertegas sekali lagi, hukum Taurat ditetapkan hanya untuk Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi dan anjing.
Oke, baik. Waktu kita berikan kepada Bang Gabriel tadi menanyakan di mana larangannya, sudah jelas dalam ayat Anisa tadi yang katakan Nora di ayat 23-nya. Silakan tanggapi Bang Gabriel. Oke, Saya beri baik. waktu Ya, dulu. saya dari belakang dulu ya, dari Imamat 18 ayat 17 sampai 23. Ya, itu ada perintah Tuhan, jangan melecehkan ayahmu dan dengan bersetubuh dengan ibumu sendiri. Jangan pula melecehkan ayahmu dengan bersetubuh dengan istrinya yang lain, ya, dan seterusnya. Nanti coba jelaskan di dalam Al-Quran ada nggak larangan bersetubuh dengan ibu dan ayah? Soalnya tadi itu yang kamu bilang tadi dan itu yang kutanyakan lagi sama kamu. Ya, kalau nggak ada berarti boleh. Makanya jangan bertanya kalau di tempatmu sendiri nggak ada larangannya. Oke, itu yang satu. Yang kedua, coba tanya nanti fokus dulu ya. Al-Ajab 50 tadi yang kutanyakan tadi samamu, ya. Budak itu apakah itu istri? Perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, apakah itu istri? Fokus dulu ke situ. Tadi kan berulang kali ku dengar kamu bilang bahwa Daud dan Salomo menikahi budaknya. Itu jelas ada kata-kata menikahi. Di sini ada nggak kata-kata menikahi? Engkau boleh menggauli siapapun yang kau inginkan. Siapa itu siapapun yang kau inginkan di situ? Merujuk ke Al-Ajab 50, budak-budak. Wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu istrinya dinikahi atau belum? Itu bedanya. Bukan gue bilang nggak ada orang Nabi, orang Kristen menikahi budak. Memang ada. Abraham juga menikahi budak yang namanya istri, yang berketurunan Ismail kan? Iya. Walaupun itu diusir. Bukan penerus dari kenabian kan? Iya, jelas itu perbedaannya. Oke? Lalu, nah, coba nanti baca Asbabun Nuzul At-Tahrim 1 dan 2. Lihat Asbabun Nuzul ayat 1 ya. Ini adalah ketika Muhammad ketahuan melakukan hubungan seks dengan namanya budaknya Maria Kiptiah di ranjang istrinya Syabsa. Bukan aku yang ngomong, tafsir Al-Quran yang ngomong ini. Ya. Lalu pada saat itu si Hafsah melarang, jangan lagi kau lakukan itu. Bersumpah Muhammad, Nabi kalian bahwa tidak akan melakukannya lagi. Tetapi di At-Tahrim ayat 2 malah Allah membatalkan sumpah Muhammad. Kok ada Tuhan mensponsori perbuatan kayak gitu? Sudahlah dia bersumpah tidak akan melakukannya lagi, tiba-tiba di At-Tahrim 2 Allah membatalkan sumpahku katanya. Yang benar aja Tuhan mensponsori perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Nah itu nanti jawab dulu itu ya. Asbabun Nuzul At-Tahrim 1 dan 2 itu benar nggak itu kejadiannya? Tuhanmu sebagai sponsor untuk meneruskan perbuatan seperti itu. Oke? Jelas ya? Nah, selanjutnya kalau kita melebar sedikit, coba bahas tadi yang aku bilang itu. Benarkah Muhammad hanya diutus kepada orang-orang yang berbahasa kaumnya? Kamu sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa kaum Muhammad apa tidak? Jujur-jujuran aja kita. Harusnya jawabannya tidak. Berarti apakah kamu sesuai dengan ayat itu menabikan Muhammad? Tidak harusnya. Apa bedanya Nora? Nanti kan tinggal kau bilang, oh itu tafsir begini. Pandainya kau ngomong kayak gitu. Kau tafsirkan. Ya? Makanya jangan bulu di mata orang kamu lihat, balok di matamu tak kau lihat. Oke? Nah, coba nanti ini yang paling mencolok ya, karena di Alkitab ada ayat yang berbunyi seperti ini. Sebab pembunuh manusia, iblis adalah pembunuh manusia sejak awal. Sebab iblis adalah pembunuh manusia sejak awal. Dah. Perhatikan di dalam Al-Quran ada nggak Allah pernah memerintahkan manusia bundir? Ada 2 ayat. 2 ayat saya temukan di dalam Quran. Allah pernah memerintahkan manusia untuk bundir. Siapa sebenarnya Allah ini? Kok bisa-bisanya Tuhan memerintahkan manusia untuk bundir? Coba jelaskan nanti ya Nor. Kok kayaknya kau nggak tahu ayat itu ya? Kalau nggak tahu bilang biar aku bukakan ayatnya. Ya. Ada 2 ayat di dalam Quran bahwa Tuhannya Islam memerintahkan untuk manusia untuk bundir. Itu nanti kau jelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke? Nah, satu hal terakhir yang ku sampaikan ya, ingat ya. Ini ada ayat Alkitab yang berbunyi seperti ini ya. Sebab kamu telah memilih Allah-Allah lain ya untuk sujud dan menyembah kepada mereka. Ya, maka aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ingat ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang ngomong. Sekalipun siapapun orangnya termasuk Muhammad. Oke, baik. Oke? Ya. Jelaskan nanti, silakan. Baik, di sini saya sebagai moderator mengambil alih dikit. Ketika berbicara, tolong tunjukkan datanya di ayat berapa dan di mana tertulis. Jadi di sini edukasinya biar tahu penonton juga mengatakan ayatnya sekian, nomor sekian. Begitu juga kan Nora tadi telah membacakan hadis-hadis, dia menunjukkan ayat. Jadi Bang Gabriel tadi tidak ada menunjukkan ayat, yang aja modal hafal. Jadi kita tampilkan ayatnya berapa, di dalam hadis berapa, buktikan gitu. Ya, Bang Gabriel ya, ini sebagai peringatan dari moderator ya. Kita lanjut kepada Kak Nora. Silakan dengan waktu 5 menit saya berikan, mute dibuka.
Tunggu sebelum mulai. Ini kita sepakat dulu nih. Ini sampai jam berapa kita ini lanjutnya? Mau sampai jam 12, sebelum 11, jam berapa? Jam 1? Jam 11 ya. Jam 11 ya. Oke. Berarti 4 putaran lagi ya. Oke, lanjut. Oke, Kak Nora, mute-nya dibuka. Mute. Oke, Oke. saya beri 5 waktu. Oke, ya. Tadi dia ini lucu ya. Saya bacakan ini deh sama kau ya. Kejadian 30 nomor 4. Bibir kau, di mana sejak kapan kalian punya bibir ada menikah? Kalian tuh kawin mengawin. Kalau kawin mengawin apa beda dengan binatang? Kejadian 30 nomor 4. Lalu diberikannya Bilha kepada suaminya dan Yakub bersetubuh dengan hamba itu. Diberikan, bukan dikawini. Ya, diberikan. Ya, diberikan, bukan dikawini. Paham? Kejadian 30 nomor 4. Saya sudah dari tadi ngomong di sini. Kalau kau mau membawa kitab perjanjian lama, kitab Taurat, tunjukkan sama saya mana legalitasnya Musa diperuntukkan Bani Kreseng. Di mana hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani pemakan babi? Dari tadi tidak menunjukkan. Ya, nih saya tunjukkan sama kau lagi berikutnya yang kau bilang katakan apa tadi itu. Alah, ya ampun. Surat At-Tarim. Kau bilang itu soal, hei, asbabun nuzul, kau tidak tahu apa-apa asbabun nuzul. Nih, dengarkan saya membacanya ya. Kalau tidak tahu tuh tanya sama Bunda Nora ya. Soal Bible pun tanya. Nih, saya kasih tahu sama kau. Nih, ya. Aku mendengar Aisyah bahwa Nabi SAW tinggal pada Zainab binti Jasi. Dan di sana beliau meminum madu. Maka aku dan Hafsah bersepakat supaya siapa saja di antara kami yang Rasulullah SAW masuk padanya agar mengatakan sesungguhnya aku mencium bau magafir, getah pohon darimu, engkau telah memakan magafir. Maka beliau masuk kepada salah satu dari keduanya lalu yang mengatakan hal itu kepada beliau. Beliau pun berkata, tidak mengapa, aku telah meminum madu di tempat Zainab binti Jasi dan aku tidak akan meminumnya lagi. Kemudian turunlah ayat yang ditujukan kepada Aisyah dan Hafsah. Kepada Aisyah dan Hafsah. Apa dikatakan? Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Hingga jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Ditujukan kepada Aisyah dan Hafsah. Terbantahkan At-Tarim itu bukan soal ngek-ngek-ngek yang dituduhkan oleh pemakan babi. Saking bencinya kepada Nabi, mereka memfitnah, menghujat Nabi, menggauli Hafsah yang dimana Hafsah itu katanya bukan dirinya. Ya, di situ mengharamkan madu, bukan dikatakan mengharamkan wik-wik. Orang sudah bininya kok wik-wik diharamkan. Saya tadi minta data, sekali lagi saya minta data. Perhatikan, dengarkan saya baik-baik. Di mana Yesus melarang kau wik-wik dengan ibu kau? Saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Saya tadi sudah tunjukkan ini telinganya kemana ya? Aduh, kau telinga tuh kau beli dulu karton bat. Nih An-Nisa ayat 23. Saya bacakan sama kau. Kau buka dari situ. Percuma kau punya laptop. Apa dikatakan di sini? Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Tapi yang terutama di sini, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Dar. Kau tunjukkan Yesus mengatakan, wahai Bani Kristen, dilarang bagi kau mengawini ibu-ibumu. Kalau tidak ada, silakan kau wikir dengan ibumu. Nah, sekarang yang berikutnya, ya, yang berikutnya tadi kau mengatakan apa? Allah mengizinkan kalian bundir. Hei, tahu nggak baca kitab kau? Tuhan kau saja diperbolehkan metong. Kau bilang Allah mengizinkan manusia membundir. Tunjukkan datanya diizinkan bagaimana? Tapi kalau di dalam Bible kau dan narasi kalian mengatakan apa? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti kasih Allah Bapa kepada kami, anaknya dibundir, anaknya dibunuh. Apa ajaran kasih? Kau tunjukkan sama saya yang tadi kau baca di sini. Saya bilang aturan dan larangan dalam agama. Aturan dan larangan dalam agama. Kau lari tak kemana-mana. Surat At-Tarim lah yang soal pernikahan. Kau jelaskan sama saya syariat pernikahan di dalam Kristen bagaimana sahnya. Dan yang kedua, Yesus melarang kau kawin wik-wik sama mak kau. Oke, baik. Waktu kesepakatan tentang pertanyaan Kak Nora silakan dijawab Bang Gabriel sesuai dengan data. Kita berikan waktu 5 menit mulai sekarang. Ya baik, saya akan tanggapi mengenai kejadian 30 ayat 40. Maka ini ya, saya baca lengkapnya ya supaya jangan terpotong-potong. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Nah ini, nanti kalau aku bilang nggak bisa baca, aku menyerang pribadi. Tapi jelas-jelas dia nggak bisa baca ini ayatnya ini.
Baca yang lengkap, Nor. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Makanya ini kebiasaan orang-orang yang mendengar-dengar si Nora ini gini, dipotong-potongnya, dipenggal-penggalnya ayat. Orang yang dengar tepuk tangan, hore katanya. Itu kelakuannya ini, biar kalian tahu. Jelas di sini menjadi istrinya kok. Jelas kan? Jadi jangan bilang diberikannya begini kau bilang kau jelek-jelek. Nah, ini baru ini saya bukakan ya asbabun nuzul yang asli. Aku nggak ada aku baca yang seperti yang kau bilang tadi, Nora. Hah? Udah 1000 asbabun nuzul aku baca. Lebih banyak aku baca asbabun nuzul dari kau. Biar kau tahu. Nih ya. Ini asbabun nuzul kita coba kamera belakang dulu nih, bentar. Asbabun nuzul At-Tarim ayat 1. Ini kenapa ini nggak bisa belakang ini kamera belakang udah. Nih, ya. Ini tunjukkan ya. Nih lihat. Nih, Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah satu seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, wahai Rasulullah, teganya kau melakukan itu di rumahku, di atas peraduanku. Maka Nabi Muhammad mengharamkan ibu Ibrahim atas dirinya. Ya, di sini Muhammad bersumpah untuk tidak menggaulinya lagi. Tiba-tiba di ayat 2 dikatakan Allah, sesungguhnya telah aku kepada kamu sekalian membebaskan dirimu dari sumpahmu. Tuhan macam apa itu membatalkan sumpah untuk tidak menggauli orang lain lagi yang bukan istrinya, Nor? Itu yang kau bangga-banggakan, Nora? Hah? Baca lagi, yang kau baca itu nggak tahu tak asbabun nuzul ayat berapa yang kau baca itu, tunjukkan depan layar nanti. Jangan kau di belakang-belakang, nggak kau tunjukkan. Aku tuh tunjukkan gini asbabun nuzulnya ini, Kementerian Agama ini yang ngomong. Oke. Lagi, entar, ini saya tanggapin lagi yang disampaikannya tadi ya. Jelas itu ya, perbedaannya apa? Tuhan kami melarang, menghukum, menegur nabi-nabi yang melakukan kesalahan dengan mengirimkan Nabi Nathan memperingatkan kepada si Nabi Daud untuk jangan lagi melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan Nora malah dibatalkannya sumpahnya, sumpah Muhammad supaya tidak melakukan itu lagi. Itu beda Tuhan kita, kualitasnya beda kawan. Udah. Oke, apalagi tadi dibahasnya tadi sebentar. Mengenai apakah di dalam Injil atau Tuhan Yesus pernah melarang pernikahan? Kau tanya dulu semua orang Kristen. Kami sebagai orang Kristen, satu istri untuk satu suami, satu suami untuk satu istri. Jadi nggak ada kami satu istri untuk satu suami untuk 4 orang istri, nggak ada itu. Beda kita. Dengan alasan supaya berlaku adil. Apa berlaku adil? Bisa kau jamin suamimu berlaku adil atau istrimu berlaku adil? Atau istri yang benar aja, ya. Oke, apalagi nih tadi pertanyaanmu mengenai Al-Ajab 5051 tadi juga ya. Tapi kau tidak mengakui bahwa budak-budaknya itu bukan istrinya, itu hakmu. Ya, semua manusia waras pasti bilang budak-budak itu Bang Noel belum istri itu. Perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi itu belum istri. Tapi kenapa boleh digauli? Tanya hatimu. Ya, mengenai ayat bundir tadi ada jelas di di Al-Baqarah ayat 54, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu. Maka bertobatlah kepada Tuhan menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Yang benar aja Tuhan. Jangan ketawai, ini firman Allah, jangan ketawai ya. Ini firman Allah Al-Baqarah ayat 54 ini. Udah. Apalagi ada 2 ayat ini di dalam An-Nisa ayat 66 ya. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bumbunlah dirimu dan keluarlah kamu. Ini coba berpikir waras dulu kok, Kak Nur. Masih kupanggil kok kakak, hargain kau. Ya. Coba berpikir dulu. Ini Tuhan atau iblis sebenarnya? Ya, karena di dalam Alkitab jelas tertulis sebab iblis adalah pembunuh manusia. Oke, baik, waktu sudah habis. Oke, ya. Ini 2 putaran lagi ya, host. Iya, ini sebentar ya. Dari tadi saya menilai dengan pernyataan Kak Nora sudah disampaikan berulang kali tapi tetap diulang. Artinya Bang Gabriel, kita sini artinya untuk mengedukasi, bukan mau cari kebenaran. Abang dari tadi tidak ada menjawab tentang masalah yang menggauli ibu itu larangan dalam Bibel itu apa yang dirujukan. Artinya menikahi ibu itu di mana tertulisnya? Itu yang ditanyakan Kak Nora tadi, belum ada tanggapan. Saya nilai ya. Saya bawa buku sini, buku dosa, saya catat di sini. Ya. Jadi apa tunjukkan di mana datanya? Saya sebagai moderator sini untuk menilai abang, bukan menilai Kak Nora. Jadi moderator abang untuk menilai Kak Nora maunya. Ya, yang mana moderator saya lagi nonaktif, maka itu bisa di apa dulu ya? Ya, jadi aku nggak bisa untuk membela Kak Nora. Sekarang abang ku tekankan di mana datanya untuk tentang mengawini ibu itu dilarang dalam Bibel. Ya, itu satu nanti belum abang jawab. Silakan lanjut Kak Nora. Mulai sekarang saya beri waktu 5 menit. Yang ayat bumbun itu coba jelasin dulu ya. Oke, ya.
Saya di sini dari tadi diskusi ini sama manusia yang paham nggak dengan tema aturan dan larangan dalam agama. Bentar lu, ini kan 2 putaran lagi nih, Bang mau moderator ya, karena moderator saya lagi sibuk ada kerjaannya. Ya, Ini ini dua putaran lagi. Ini sama closing statement atau gimana? Atau saling lagi? Setelah saya ini, kamu baru kita closing. Oh, habis Kak Nora, Bang Gabriel baru closing. 5 menit closingnya 2,5 menit, 2,5 menit ya. Oke, siap. Saya beri waktu Kak Nora ya. Lanjut. Oke, yuk. Oke. Tadi di sini saya bertema aturan dan larangan dalam agama. Aturan dan larangan. Satu sebenarnya yang mau saya tegaskan di sini adalah soal bab pernikahan. Syariat sahnya pernikahan di dalam Kristen apa? Karena itu harus ditentukan. Kalau tidak bebas kalian kawin mengawin. Menyinggung soal poligami, kan begitu. Nah, sementara di dalam Bible apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya? Ada di situ dikatakan tidak boleh berpoligami itu sebenarnya. Terus yang berikutnya, apakah boleh kau menggauli istrimu dari lubang pantat? Ada nggak larangannya? Terus yang berikutnya ketika istrimu lagi haid, boleh nggak kau menggauli dia? Itu sebenarnya mau saya apakan? Dia lari ke tentang Tuhan kau mengajarkan. Saya tidak tentang soal peperangan. Aturan dan larangan dalam agama. Surat At-Tarim. Coba baca ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Membebaskan diri dari sumpahmu, bukan Allah membatalkan sumpah. Ini memang pemakan babi, suka kali mempelintir Al-Quran. Bagaimana tidak mempelintir Al-Quran? Bibelnya saja mengatakan sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu. Allahku, Allahmu, kalian jadikan bani yang tidak berkoloni itu Tuhan kalian. Makanya saya heran, di sini di mana Allah di sini membatalkan sumpah. Jangan seenak muncung kau, seenak bingung kau itu menafsirkan Al-Quran yang di mana kalian cuma bani terjemahan. Begitu. Terus yang saya tadi menuntut ya, saya tidak akan menjawab soal yang dibilang bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Kau baca dulu baik-baik syariat Nabi Musa. Bukan untuk bani keresteng. Kalau keresteng diperbolehkan membunuh. Kenapa? Tuhan kalian saja kalian bunuh. Gak nyadar ini keresteng. Yang mati di kayu salib ini karya siapa? Karya si iblis. Yang di mana si iblis bekerja sama dengan Bapa yang ada di mana? Di dalam sorga. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah kalian mengatakan katanya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian? Karena sayangnya Bapa kepada kalian, diutuslah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kalian. Berkat bisikan iblis kepada Yudas, petong Yesus. Jadi iblis bekerja sama dengan Bapa yang ada di surga. Ayo kita metongkan ini anak manusia ujuk-ujuknya untuk menyebut dosa manusia. Saya tadi juga minta sebenarnya aturan dan larangan dalam agama. Syariat pernikahan di dalam Kristen ini bagaimana? Ini juga yang mau saya tanyakan. Terus kalau kau katakan budak itu bebas, hei, kau cari di Google ya, di Google. Apa itu budak? Budak itu adalah milik dari tuannya. Kebebasan tuannya untuk memperlakukan budak sebagaimana yang dia suka karena sudah dia tebus. Paham kau? Datangnya Nabi Muhammad SAW untuk memerdekakan dan meniadakan perbudakan. Nabi-nabi Yahudi itu kawin sama budak, woi. Kau pikir gak kawin sama budak? Budak kau bilang dijadikan istrinya, balikan ke original, di mana dijadikan istri? Saya di sini minta aturan dan larangan. Kau cari ke bagian bunuh diri. Tuhan kau saja bundir. Tuhan kau saja bundir. Ujuk-ujuknya untuk menebus dosanya Bani Kristen. Hei, kapan Yesus kenal Bani Kristen pemakan babi dan anjing? Ini saya 23 saya sudah jelaskan. At-Tarim sudah clear. Kalau kau tetap ngotot, itu perkataan dari manusia pemakan babi. Dikasih tahu di situ ayat 1 itu teguran. Bagi siapa? Bagi 2 istrinya Nabi Muhammad. Hanya untuk menyenangkan hatinya istri Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tidak berjanji tidak akan meminum madu lagi. Itu sebenarnya bukan soal wik-wik. Saya tadi tanya sama kau, di mana Yesus melarang kau tuh wik-wik sama emak kau? Jangan kau bawa kitab Yahudi. Yahudi bukan pemakan babi, bukan pemakan anjing. Ini nanti kau tunjukkan karena sesi terakhirmu, di mana Yesus mengharamkan Bani Kristen untuk kawin sama emaknya. Silakan dijawab. Jangan kau lari yang lain-lain. Ini aturan. Iya, baik. Di sini ada Pak Ditya. Gimana ini? Lanjut Bang Gabriel baru closing Kak Noraya. Ya, lanjut. Dia terakhir. Saya cuma bertanya itu saja. Oke, baik. Ku beri waktu 5 menit lagi Bang Gabriel, silakan. Baik, kalau perintah di dalam kitab perjanjian baru ya banyak sekali ya. Ini contoh ya, misalkan dari ayat nih.
Di sebentar saya cek dulu ini sebentar ya. Di ayat sebentar ya. Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Markus 10 ayat 11. Barang siapa menceraikan lalu kawin dengan perempuan lain, ia akan hidup berzina sama seperti istrinya itu. Oke. Sehingga Markus 10 ayat 8, sungguhnya keduanya itu menjadi satu daging, demikian mereka bukan lagi melainkan satu. Ya, Matius 16 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi orang Kristen ini diajarkan hanya boleh beristri satu, bersuami satu. Tidak pernah orang Kristen memperbolehkan istri banyak. Ya, itu bedanya. Coba tanya dulu di sini, Nora. Mau nggak kau, Nora? Misalkan kau dijadikan 4 istri, mau nggak kau suami satu, kau yang keempat? Itu aja. Mohon maaf. Di sini jangan menanyakan Bang Gabriel. Pertanyaannya sini bukan untuk menyerang sesuatu ya. Yang dibilangkan Abang jawab sesuai dengan data. Di mana pernyataan Kak Nora itu tentang menikahi orang tua. Baik. Sekarang pertanyaan yang sebaliknya kan saya tanya. Di mana ayat di dalam Alkitab yang mengatakan ibunya? Kalau tidak ada itu berarti tidak benar. Nah, itu perlu didalilkan juga. Di mana perintah Tuhan Yesus boleh? Kanora, di mute dong. Jadi kalau Bang Gabriel lagi bernarasi, jangan pakai efek-efek ketawa dong. Iya, dari tadi sebenarnya mau saya bilang itu. Tapi ya udahlah. Oke, selanjutnya kita akan membacakan yang tadi mengenai asbabun nuzul surat At-Tarim ya. Jelas di sini, ini asbabun nuzulnya. Ini adalah At-Tarim 1 ini adalah janji Muhammad untuk tidak menggauli istrinya lagi. Ini baca ini di Kementerian Agama ini, Nora. Ya. Udah, ini perlu dibaca lagi, ya. Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi, hingga Nabi Saul mengharamkan budak itu, ya. Dan dia bersumpah untuk tidak menggaulinya lagi. Tetapi tiba-tiba di ayat 2-nya kok Allah mau membatalkan sumpahnya. Ini ku baca ayatnya ya, jangan nanti kau bilang aku framing. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Jadi Muhammad di situ sudah tidak mau melakukannya lagi, tetapi di At-Tarim ayat 2 Allah membatalkan sumpah Muhammad. Coba dulu bayangkan dulu ini gimana ini konsep ketuhanan ini kalau kayak gini caranya. Oke? Nah, selanjutnya sebenarnya inti dari perdiskusian ini adalah gini ya kawan-kawan ya. Kalau kita tanya sama orang Islam, benar nggak Allah membenarkan Taurat dan Injil? Itu aja dulu. Ya, karena banyak sekali ayat yang saya baca di dalam Al-Quran bahwa Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan Injil dan Taurat karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, kalau dibilang membenarkan, berarti adakah mengandung kesalahan di dalam Taurat dan Injil? Tidak ada. Konsekuensinya apa? Ketika Allah membenarkan Taurat dan Injil, maka apapun titik koma yang ada di dalam Injil itu sudah benar. Makanya ketika Alkitab kami yang kami baca Taurat dan Injil ini mengandung nilai-nilai kebenaran karena dibuktikan dengan dua lintas iman, dengan dua agama yang berbeda. Dengan Tuhannya Islam membenarkan kitab suci kami, tetapi kitab suci kami apakah pernah menyebutkan tentang Al-Quran? Tidak pernah. Di situ perbedaannya. Maka ketika kaidah-kaidah kebenaran harus dibuktikan dengan dua minimal alat bukti, maka Taurat dan Injil itu adalah memenuhi kaidah-kaidah terpercaya namanya. Tapi kalau Al-Quran ini dibenarkan siapa? Nggak ada tuh. Alkitab tidak pernah menyebutkan Al-Quran. Weda apa nggak pernah. Kalau hanya mengaku-ngaku semua Tuhan Hindu pun ngaku-ngaku juga dirinya Tuhan. Ya, jadi udahlah. Sebenarnya kami berdiskusi sama teman-teman Islam ini sebenarnya apa yang kalian sampaikan itu menampar sendiri muka kalian sendiri. Tangtung. Kenapa? Tuhanmu sudah membenarkan Taurat dan Injil masalahnya. Kecuali tadi nggak ada membenarkan, baru kau berkoar-koar gini. Oke, baik. Di sini waktu Bang Gabriel saya ambil sedikit dulu. Di sini kan untuk tentang 2 menit lagi ya, 2,5 menit lagi ya. Oke, baik di sini 150 mata memandang. Close statementnya bisa itu enggak 7 menit? Ya, bentar. Di sini 105 pelana mata memandang. Kita menilai ya, kita yang menilai, jangan jadi narasumber yang menilai. Yang di bawah yang menilai ya tentang diskusi tadi Kak Nora dengan Bang Gabriel ya. Semoga ini jadi amanah buat kita ya. Kita beri waktu. Close statement ya. Close statementnya berapa menit itu Bunda? 7 menit. 7 menit nggak ada, 10 menit yang ada, 10 menit. 10 menit. Jangan 7 menit. 7 menit nggak ada. Nggak ada 7 menit Kak Nor. Oke, 10 menit pun nggak apa-apa. 5 menit berarti ya. 5 menit 5 menit ya. Oke. Enggak, 10 menit pun nggak apa-apa. Ini langsung 10 menit dibikin gitu. Oke, ya nanti 10 menit nggak apa-apa.
Oh, 55 Oke, menit. 5 Oke. menit. Dari siapa duluan ini? Dari siapa? Ini boleh nggak membahas lain atau closing? Ini murni Ya, ini closing aja lah, closing. Oke, baik, langsung. Dari siapa duluan? Saya lah, setelah itu Oke, ya. baik. Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan Kak Nora. Oke, ya, jadi terbukti ya, tidak terjawab di mana datanya kalau dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan menjadi dua, melainkan menjadi satu daging. Ya, daging laki-laki dan daging laki-laki. Tapi rupa si babang kita ini, babang yang ganteng memakai kacamata biru dengan memakai masker, ya, bahwa terjadinya perkawinan pedang dengan pedang, titik dengan titik, ya kacang dengan kacang. Bahkan sekarang ada yang viral, manusia kawin dengan babi. Nah ini yang dipersatukan Tuhan. Ini maksudnya yang dipersatukan Tuhan. Yang asal ada pendeta menumpangkan tangan di atas kepala mereka dan dilakukan di gereja, sah. Mereka telah menjadi suami-suami dan istri-istri dan manusia dan babi. Ya. Jadi di sini menjelaskan apa? Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Larangan dilarang kamu mengawini ibu kandungmu. Di dalam hadis pun dilarang tidak boleh mengawini babi. Kawin dengan babi tidak boleh. Jangankan kawin dengan babi. Saya tadi sudah bacakan. Janganlah engkau mendekati zina. Jangan mendekati zina, jangankan untuk berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Makanya turun surat An-Nisa ayat 23. Apa itu? Diharamkan bagi kamu kawin sama emak kau. Di dalam Al-Baqarah ayat 222, Al-Baqarah ayat 223. Perempuan yang menjadi istrimu kau datangi dari mana saja terserah kau. Mau kau gaya nungging, gaya tokek, gaya apa, asalkan jangan dari lubang gobor. Perempuan istrimu dalam keadaan haid, ya tidak boleh kau gauli, diharamkan bagi kamu karena dia lagi mengeluarkan yang namanya kotoran najis. Ini maksud saya aturan larangan. Kenapa Allah membuat aturan larangan? Agar kalian tidak sama dengan binatang. Binatang kalau birahi mencoblos yang namanya lubang vagina, kasih tahu. Tetapi kalau keresteng sekarang disahkan perkawinan di dalam gereja, pendeta yang mensahkan laki-laki dengan laki-laki, Jono dan Joni, Neti dengan Neto, bahkan yang berbau buk-buk dengan babi pun diperbolehkan. Ini Ayatnya jadi mana Kak? saya Tadi kata mau sabar, ini kan dalil. aduh. Benar nggak sih dong? Ini kan close statement. Jadi saya bilang, mana tadi aturan, larangan? Yesus mengharamkan kau kawin sama emak kau. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Hei, kau tunjukkan larangannya tadi. Tapi kita sudah close statement. Inilah Islam. Islam diatur semuanya. Dari masuk kau ke dalam kamar mandi, keluar diatur. Karena apa? Ada setan. Mulai dari kau tidur sampai bangun diatur. Agar manusia tidak sama dengan binatang. Jangan. Binatang tidak pernah dilarang. Binatang tidak punya akal. Kau punya akal, tetapi layaknya kau seperti binatang. Diharapkan bagi kau kawin sama ibumu, nggak bisa kau tunjukkan. Di mana Nora Yesus memperbolehkan kami kawin, mengharuskan kami kawin? Kalau tidak ada larangan, seandainya dikerjakan, apakah dosa? Tidak sayangku. Tidak ada dosa. Karena nggak ada larangan. Yang berdosa itu kalau ada larangan. Kalau nggak ada larangan tidak berdosa. Ya, paham. Jadi di sini sesungguhnya yang bernama agama itu agama agar teratur, tidak kacau. Ya, itu yang ada larangan perintah. Bahkan syariat pernikahan ada diterapkan di dalam Islam biar manusia ini tidak sama dengan binatang. Ya, bahkan bab cerai pun, bahkan poligami. Dia mengungkit poligami tapi lupa dia Tuhannya berasal dari poligami. Kalau Daud dengan Betsheba tidak berzina, tidak ada Tuhannya. Jangan kau menentang poligami. Aturannya kalau kau tidak menyukai poligami, jangan kau katakan poligami itu berzina. Abraham berpoligami. Jadi di sini jelas, kalian bisa sendiri yang menilai mana yang betul-betul agama, mana yang hanya konsili-konsili. Karena apa? Agama itu agar manusia teratur tidak seperti binatang. Allah menurunkan satu kitab yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya untuk kepada manusia sebagai pedoman petunjuk agar manusia tidak layaknya seperti binatang. Karena inilah bedanya makhluk ciptaan Allah. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Beda dengan binatang karena manusia diberikan akal pikir. Beda dengan binatang. Binatang tidak mempunyai akal pikir, hanya mempunyai otak. Jadi saya bilang sama Bani Kristen, janganlah kalian seperti binatang. Ya, waktu udah habis. Kita berikan waktu kepada Bang Gabriel ya. Bang Gabriel, aku beri waktu 5 menit mulai sekarang, Bang. Silakan abang ngomong, saya beri waktu. Baik, inilah perbedaannya diskusi lintas iman orang Kristen dengan Islam. Ini perlu saya tekankan sama kalian yang menilai 178 orang ini. Ya, perbedaan kualitas bahasa itu dilihat dari akarnya itu. Dilihat dari bagaimana ajaran yang berkata-kata seperti itu. Ya, tadi saya dengar moderator selalu mengatakan tunjukkan dalil. Nora barusan saya perhatikan tidak pernah ada dalil mengatakan yang disampaikannya tadi hampir semua tak ada dalilnya.
Ya, tapi nggak masalah. Saya tidak perlu membalas hujatan apa yang disampaikan saudari Nora, tidak perlu. Karena Tuhan saya mengajarkan kepada saya, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu, itu adalah perkataan yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Ya, maka saya tidak akan pernah mau membalaskan apa yang kamu ucapkan, Nora. Sekalipun yang kamu ucapkan itu tidak pernah ada dalilnya. Ya, apalagi yang terakhir ini, closing statement ini, kita sebenarnya gini, tujuan closing statement adalah supaya di suatu saat nanti orang-orang bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kita ini, Nor. Tapi ketika kau masih menyerang, di situ orang akan menilai apakah seperti ini ajaran Islam. Ya, saya dari tadi tidak pernah menggunakan kata-kata kasar. Semua yang saya ucapkan ada dalilnya, ada datanya. Sebenarnya closing statement ini apa tujuannya? Supaya ketika kita berdiskusi, ada silap salah perkataan kita, salinglah kita memaafkan. Itu namanya closing statement. Kalau kita mencari pembenaran, banyak ratusan ayat bisa kutampilkan sama Nora, 1000 ayat pun bisa. Udah, 1000 ayat bisa kutampilkan samamu. Tapi saya tidak perlu mengatakan semuanya. Kenapa? Karena di closing statement inilah kita menunjukkan bagaimana kita diskusi lintas iman ini menjadi contoh. Diskusi lintas iman itu tidak harus dengan hujatan. Boleh kau berpercaya kepada imanmu, silakan. Saya percaya dengan iman saya, silakan. Tidak perlu kita saling hujat. Ya, kita berangkat dari data. Semua yang saya bacakan tadi ada datanya. Ya, tapi apa yang kamu ucapkan di dalam kalimatmu yang terakhir closing statement ini, coba nanti rekaman live-nya dipotong aja. Yang terakhir Sinora statement ini, ada nggak ayatnya disampaikan di situ? Nggak ada. Ya. Tapi ini apa yang perlu kalian contoh ya. Saya seorang Kristen tidak takut datang ke tempat teman-teman Islam. Ya, kenapa? Karena memang kami diajarkan harus pergi ke kandang serigala, nggak takut kami. Ya, nggak sedikit pun nggak takut. Coba perhatikan dari tadi saya ngomong dia ketawa-ketawa, pakai sound kar ketawa-ketawa. Ada nggak moderator menutup Nora ketika saya berbicara? Nggak ada. Apakah ini adil namanya? Nggak kan? Coba nanti saya undang kalian ke tempat saya ketawa-ketawa gitu, boleh nggak? Gitu loh. Jadi kita kalau mau adil secara keseluruhan. Kan bisa kalian larang si Nora. Nora, ketika si Noel ngomong, kamu jangan ketawa-ketawa. Ya, tadi udah diperingatkan sama Bril Jovanka, jangan buat notif ketawa. Itu namanya melecehkan teman-teman debat mau berbicara. Tapi tidak. Tapi cukup tahu kami. Ya, bahwa ketika kami datang ke rumahnya teman-teman Islam, inilah yang ditunjukkan. Harusnya nggak gitu. Saya sudah berulang kali, bahkan ada 10 kali lebih saya diskusi sama teman-teman Islam. Si Rashid. Udah 18 kali aku diskusi sama si Rashid. Udah sama si Sloding, sama si siapa namanya si Daman. Nggak ada kami kayak gini diskusinya. Saling hujat, saling maki, saling apa, nggak ada kayak gini kami. Ya, jadi mudah-mudahan ini ya, ini pesan saya terakhir. Kita sebagai umat beragama di negara Republik Indonesia ini, marilah kita ya saling menghormati, saling menghargai teman agama lain. Ya, walaupun kita berbeda iman dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Ketika kau berbeda pemahamanmu tentang ketuhananmu, keyakinanmu, hargailah keyakinan temanmu. Paham ya? Ketika kita berdiskusi, usahakan jangan menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak berdalil. Ketika saya membacakan sesuatu, saya punya data. Apakah saya menghujat? Tidak. Oke? Ya, mudah-mudahan dari hasil diskusi malam ini, walaupun ada silap salah yang kami ucap, atau saya lah dulu ya, Nora silakan nanti kalau mau apa lagi terserah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kalaupun ada silap salah saya berbicara di ruangan ini. Tapi kami tidak pernah ada niat, atau saya pribadi tidak pernah ada niat untuk menghujat. Tidak, semua kita berangkat dari data. Tidak ada satupun yang tidak berdata. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sama teman-teman Islam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Bye-bye. Oke. Aku diturunkan si Brili, Bang. Langsung diturunkan aku. Koneksi Anda diputus oleh moderator. Saya tahu dia menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lanjut, Kak Nora, lanjut dulu. Aku mau ke ini dulu ya, ke PT dulu. Lanjut dulu. Assalamualaikum. Silakan, Bang Dio-nya dibesarkan. Masa belum moderator sih. Dari tadi saya minta data, dia tidak tunjukkan data. Tapi ya sudahlah, penonton yang menilai ya. Silakan Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku kesimpulanku cuma satu sih. Cek, aku ada suara nggak, Kak? Ada Ustaz. Ya. Kesimpulanku cuma satu. Oten kalau menghujat nggak sadar. Udah itu aja. Dari tadi dia sudah menghujat. Dia bilang ya aku menghujat. Kok cengeng kau, Gabriel? Aduh, Mak. Kau bilang saya nggak takut datang ke kandang serigala. Kau buka maskermu kayak Kak Nora itu. Nah, itu berani namanya.
Kau udah pakai masker, kau pakai kacamata besar biru kayak nyamuk. Masih kau bilang kau berani. Baru dia bilang katakan saya tidak akan membalas kata-kata kasar mulai Yesus saja mengatakan dia anjing. Surat At-Tahrim itu bukan untuk pembatalan sumpah Nabi. At-Tahrim ayat 2 tidak membatalkan ayat yang pertama. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab 50 tadi. Itu diambilnya sepotong. Diambil sepotong. Sepotongnya apa? Wanita-wanita yang menyerahkan dirinya itu istri apa bukan? Loh, makanya baca ayatnya. Ayat itu menjelaskan tentang wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah. Siapa itu? Disebutkan satu persatu. Wanita yang boleh untuk dinikahi. Kemudian nanti ada pengkhususan. Siapa mereka? Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha. Wanita-wanita beriman yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Itu pun in aradan Nabi. Kalau Nabi mau. Lah kalau Nabi nggak mau, biar 1000 yang menawarkan diri. Kalau Nabi nggak mau gimana? Cuman itu penjelasan, boleh. Kalau ada yang menawarkan diri, Nabi boleh menikahi mereka. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Nah itu kuncinya. Khusus bagi engkau wahai Muhammad, tidak bagi orang-orang beriman. Artinya apa? Ada hukum-hukum yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Namanya khususiyah. Sama seperti hukum sholat malam. Sholat malam itu wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Itulah dari tadi menghujat bahwa ayat sepotong terus dihujatnya. Nabi Muhammad menggauli semau yang diinginkan. Loh, itu kan sudah ada penjelasannya, ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 6, surah Al-Ma'arij ayat 30. Budak perempuan itu dimiliki, tadi sudah berulang-ulang kali dijelaskan oleh Kak Nora. Yang namanya budak itu dimiliki, bos. Dimiliki, kalau sudah dimiliki jadi milik, jadi ya dia mau ngapain terserah dia. Itu ada mubarirnya, pembolehnya, ada dalilnya. Surah Al-Mu'minun ayat 6 dan surah Al-Ma'arij ayat 30. Apa lagi? Lari lagi ke mana? Ke apa? Bunuh diri. Surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Jelas-jelas dia baca di situ, dibacanya tentang Nabi Musa alaihissalam, surah Al-Baqarah ayat 54. Itu jelas sekali di awal-awal ayat itu disebutkan. Dia sendiri baca kan tadi? Dia baca kan tadi? Dia sudah baca kan tadi? Baca. Dia baca sendiri loh, pakai bahasa terjemahan. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata kepada kaumnya. Jelas. Itu kisah tentang Nabi Musa. Inilah aku bilang tadi, teman-teman. Kawan-kawan Kristen ini kalau menghujat dia nggak sadar. Nggak sadar dia. Maka butuh ada seorang muslim seperti Kak Nora yang menyadarkan. Dengan bahasa-bahasa yang keras seperti itu, mudah-mudahan orang yang, kalau orang nggak sadar itu gimana teman-teman? Bisa nggak orang yang nggak sadar tuh, pelan-pelan ngomongnya, nggak bisa, harus keras. Oi, apa kau ngomong itu tadi? Salah kau, baluap. Mungkin lah begitu kurang lebih. Karena dia nggak sadar, orang yang nggak sadar tuh harus dikejutkan dengan bahasa-bahasa yang keras. Dari tadi lo menghujat, nggak sadar-sadarnya. Bundir itu syariat Nabi Musa. Itu kisah Nabi Musa. Dia sendiri baca wa idh qala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijl. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Itu kisah Nabi Musa, bos. Tiba-tiba di framingnya Nabi Islam mengajarkan bundir. Para bapak kau itu ngomong sembarangan. Itu menghujat namanya. Tapi nggak sadar. Itulah aku bilang tadi. Kesimpulannya, teman-teman Kristen kalau menghujat nggak sadar. Itu kelebihannya tuh.